Aku adalah salah satu orang yang mendapat keajaiban dari adanya krisis, salah satunya yaitu COVID. Sorry, nggak relevan antara sosial medianya, followernya banyak, menjamin gambarnya bagus, belum tentu. Dalam artian aku harus stay dalam hide, kayak sebuah kamuflase gitu, tenda, sendirian selama 10 minggu. And to make it universal, it's the government's job. That's the government's duty. Hai Sobat Likur, kembali lagi di podcast Dika Likur. Kali ini kita akan membahas perihal alam liar, yaitu wildlife. Ya, kita kali ini kedatangan narasumber, yaitu wildlife filmmaker bernama Mas Abinara. Silahkan diperkenalkan, Mas. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih kesempatannya untuk memperkenalkan diri. Saya Abinara, biasa dipanggil Abi, teman-teman, biar pendek kali ya. Abinara Abi. Saya wildlife filmmaker, sudah berkarir di wildlife mungkin sejak 2019, mungkin awal-awal sebelum COVID kali ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal berkarya di bidang audiovisual sebagai DP, saya sudah mengawali karir sejak 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, yaitu 2014, Wah, 2015, lumayan. Kalau lama-lama banget sebenarnya belum juga, apalagi kalau ngomongin ke wildlife, belum terlalu lama, mungkin 2019 awal karir pertama. Sekitar 6 tahun ya? 6 tahun yang lalu, betul. Oke, siap. Sebelumnya saya bekerja sebagai DP di commercials, kayak iklan, ads, gitu aja. Oke, siap. 10 tahun itu berarti? 10 tahun, dan sampai hari ini mungkin masih mengerjakan, cuman load-nya nggak sebanyak dulu. Oke, sekarang lebih ke wildlife gitu ya? Betul, lebih ke wildlife. Nah, Mas Abi ini kan arek Surabaya ya? Surabaya, nyal. Oke, siap. Nah, terus kemudian masuk ke VCD ya? Ya, kuliah di Ciputra. Kuliah di Ciputra 2014. Oke. Terus habis itu jadi DP Betul, di sekalian. ads gitu. Baru habis itu di 2019 ya, justru karena COVID ya, akhirnya baru masuk ke dunia yang jadi passionnya gitu. Mungkin bisa diceritakan, Mas, background-nya gimana? Kayak dari awal mungkin kecil apakah udah emang suka traveling, suka adventure gitu-gitu? Silahkan. Menarik, karena kalau membahas dari masa kecil mungkin kebanyakan juga banyak orang yang belum tahu ya. Kalau misalnya ngomongin dulu kecilannya gimana kok bisa suka wildlife. Kalau saya pribadi, pasti namanya anak kecil kita tumbuh dengan banyak mainan. Antara itu robot-robotan, atau tentara-tentaraan biasanya plastik itu, atau dinosaurs, figur-figur dinosaurus. Aku adalah anak kecil yang terspoiled banyak mainan dan buku-buku tentang dinosaurs. Jadi aku sangat-sangat terobsesi dengan hal itu. Dengan hewan-hewan, dinosaurs. Kalau misalnya ada pilih mainan, kita pergi ke toko mainan, ketika saya diajak orang tua, pergi ke toko mainan, saya pasti milihnya kayak, oh yaudah, dinosaurs, atau hewan, figur-figur yang seperti itu, bukan yang tentara atau robot. Jadi sebagai anak kecil ya mungkin normal ya, maksudnya banyak anak kecil seperti itu juga gitu. Yang beli mainannya dinosaurs dan bisa, bahkan saya kalau misalnya lihat keponakan saya masih kecil, dia umur 3 atau 4 tahun gitu, dia sudah tahu lebih dari 10 nama spesies dinosaurs. Jadi memang ya keren. Saya adalah orang yang seperti itu. Lalu kebetulan film pertama yang saya tonton adalah Jurassic Park. Jurassic Park? Iya, yang OG Jurassic Park. Ya, itu adalah film pertama kali yang saya tonton. Formatnya waktu itu di bioskop, saya tonton kayak, wah film apa? Oh, Jurassic Park, ada dinosaurusnya. Karena orang tua saya mungkin tahu kalau saya suka dinosaurus, akhirnya diajaklah ke bioskop untuk lihat itu. Ya, sangat-sangat indelible, atau benar-benar kayak inget banget kalau, experience-nya bagaimana. Terus kemudian semakin suka dengan dinosaurs. Tapi di samping itu, secara tidak terpisah, saya juga suka sama yang namanya filmmaking akhirnya. Karena menurut saya, format yang paling enjoy untuk dinikmati ya itu melalui film. Gitu. Terus mungkin langsung pegang kamera itu waktu awal, mungkin SMP, SMA gitu. Betul. Kalau misalnya ngomongin pegang kamera, SMP belum, karena SMP kamera itu masih ada DSLR. Ya memang sudah ada DSLR dan lain-lain ya ke belakang. Cuman ngetrennya pada waktu itu adalah DSLR. Tapi DSLR pun cukup mahal. Adalah bukan sebuah hal yang murah dan bisa didapatkan gitu. Cukup mahal, jadi belum megang sama sekali
Apakah sudah tahu, sudah terekspos akan adanya DSLR? Sudah, tapi belum pernah mengoperasikan, belum pernah megang. Baru benar-benar megang kamera itu adalah malah SMA. Itu pun juga sudah kayak, sudah ada fitur untuk video kan di kamera-kamera DSLR kayak Nikon yang lama-lama, Nikon yang lama-lama. Udah, aku kayak take video, terus kemudian aku bikin video pendek-pendek kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara langsung beririsan kayak kapan nih bikin video atau bikin film yang ada alamnya, itu malah ketika kuliah. Kuliah. Justru malah bukan kameranya dulu, tapi malah kayak, maksudku adalah sudah pegang kamera, sudah tahu caranya bikin foto, sudah bisa bikin video. Tapi waktu itu aku juga nyambi kerjaan sebagai guide atau tour and travel ya, di bidang outdoor. Jadi kayak aku bikin sebuah kayak trip, open trip outdoors, yang unique selling point-nya, karena kuliah aku bisnis di UC, di Ciputra, kuliah bisnis, semua harus ada bisnisnya kan. Apapun jurusannya, meskipun kamu psikologi, media, ataupun VCD, ataupun apapun, semua harus terintegrasi dengan bisnis. Jadi waktu itu aku bikin tour and travel, yang unique selling point-nya adalah foto video. Itu di era ketika Instagram baru bisa posting video 15 detik. Dan bisa bikin video yang oke di Instagram, meskipun 15 detik, itu sangat-sangat menjual. Itu di era semua orang foto pakai GoPro, pakai tongsis, ke belakang. Nah, aku memanfaatkan momentum itu untuk menjadikan unique selling point pada bisnisku, jualan tour and travel. Biasanya di mana Mas itu? Di Surabaya. Nah, tapi turnya kita lebihnya ke, kalau base-nya di Surabaya, tapi kalau turnya sendiri, biasanya ke Rankumbolo gitu, pada waktu itu ya, Rankumbolo, Semeru, ataupun gunung-gunung yang lain, gitu, ataupun kita pergi kayaking, ya, kayak ada kita bikin sebuah kayak trip, jadi kita kayak kayaking, kemudian ada foto videonya gitu. Pada waktu itu laku banget, sampai akhirnya orang di luar trip minta tolong aku untuk bikinkan sebuah video dan foto. Dari situ aku ngomong, ternyata bisa jadi duit loh. Udah, akhirnya berkarir sebagai foto video untuk tugas awalnya kayak gitu. Kemudian melangkah lebih besar, akhirnya jatuhlah ke komersil di tahun 2015. Sudah mulai ikut beberapa komunitas untuk bikin film, untuk bikin iklan seperti itu, dan professionally paid gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan tadi berarti dari tontonan ya, dinosaurus, habis itu kuliah udah mulai masuk, tapi kan itu masih belum ke wildlife banget gitu Mas. Betul. Nah itu kira-kira sampai bisa ke wildlife itu gimana? Soalnya kan dari ekosistem ads ya, ke wildlife itu kan jauh gitu Mas. Nah itu gimana Mas ceritanya? Menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin wildlife filmmaking itu tidak melulu, kalau misalnya kita tonton kontennya atau filmnya, itu tidak melulu soal hewan, tidak melulu soal hewan liar, tapi mostly atau mainly itu perkara science atau nature. Jadi pada awalnya ya, karena memang sudah ada panggilan ya, kayak memang seneng banget soal nature gitu, apalagi nature dikombin dengan kamera gitu. Itu aku seneng banget. Jadi duit yang aku dapat kerja sebagai di bidang ads, itu aku kumpulin untuk funding proyekku sendiri, kebanyakan seperti itu. Untuk aku pakai duitnya jalan-jalan sendiri, nge-videoin science, nge-videoin nature, kayak gitu. Yang pelan-pelan mungkin sebagai latihan juga, plus sebagai porto. Tapi itu udah kepikiran mau ke sana emang? Pengen. Dari kecil, pasti aku yakin aku nggak satu-satunya orang yang berpikir kayak, kalau besar nanti aku pengen jadi orang Nat Geo. Semua orang rata-rata yang pegang kamera akan ngomong kayak gitu. Betul. Ketika tontonan di TV kita ada hewan-hewan, terus pasti kayak, gimana ya caranya syuting hewan itu? Aku pengen jadi kayak orang-orang itu. Pasti kita terbesit. Dan aku yakin aku nggak sendirian, banyak orang yang seperti itu juga. Nah, ya memang sudah kayak deeply convinced, kayak pengen banget jadi orang-orang kayak gitu. Ya udah, akhirnya terus bikin itu sebagai sebuah porto. Kalau kenapa dokumenter ya, memang dari dulu memang pengennya ngebet di dokumenter gitu. Ya karena harus disadari ya, kalau misalnya kita di Surabaya, karena aku base-nya di Surabaya sampai hari ini, untuk mengerjakan sebuah dokumenter atau wildlife terutama atau nature, itu sangat berat kalau misalnya dijadikan pekerjaan utama di industri yang sekarang. Karena balik lagi, di Surabaya tidak ada industri seperti itu, makanya harus realistis. Mau makan ya harus kerjanya yang ada gitu ya. Yang ada apa ya, ads, wedding, dan lain-lain. Tapi aku nggak ambil wedding, aku cuma ambil ads dan films gitu. Long story short, akhirnya kayak
ya udah dari situ aku bikin terusan bikin Porto sampai akhirnya nemu jalan untuk breakthrough untuk mecah masuk ke dalam industri wildlife. Tapi ya kalau di ads apakah tidak ada efeknya bagiku? Banyak. Justru karena aku berangkatnya dari ads, aku jadi tahu alat-alat yang advance. Okay. Karena di dokumenter biasanya tidak semua, apalagi di sini ya, cenderung menggunakan alat-alat yang sangat-sangat tradisional. Dalam artian tradisional bukan skala kapabilitas alatnya ya, tapi kayak ya udah sesimpel kayak satu kamera, satu lensa, satu sticks atau tripod, satu lights, sudah. Soalnya kalau dokumenter di Indonesia kan karena seret dananya itu, jadi rata-rata mungkin alatnya ya seadanya. Ya. Jadi ketika ada transisi dari situ aku masuk ke industri wildlife yang alatnya lebih agak sedikit kompleks dari yang biasanya, aku gak kaget. Karena aku sudah belajar itu semua di industri ads dan commercials. Jadi aku sudah tahu caranya menggunakan kamera ini seperti apa, caranya mengoperasikan alat A, alat B, alat C seperti apa. Jadi tidak kaget. Pun ketika ada yang tidak tahu, tidak perlu waktu lama untuk ngerti prinsipal bagaimana cara alat ini bekerja. Jadi cukup gampang. Dan sangat bersyukur, kayak, oh ya untung aku dari ads duluan. Jadi aku tahu kayak ketika ada script wildlife datang ke aku, tahu storyboardnya kayak gini, aku harus mengkonfis cerita seperti apa, aku jadi tahu mikir, oh berarti aku bisa pakai alat ini nih. Biar lebih indah, biar lebih oke. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, berarti itu baru, sebenarnya kan ads ya? Betul. Habis itu justru karena COVID ya, habis itu kan job susah kan ya? Di ads yang lain gitu. Betul. Terus kebetulan punya kenalan buat diajak gitu ya. Untuk masuk projectnya apa itu? Netflix. Oh, Netflix. Ya. Nah, itu boleh diceritain dong Mas. Kayak menarik banget. Ya, itu juga seru. Jadi kayak aku yakin aku adalah salah satu orang yang mendapat keajaiban dari adanya krisis. Salah satunya yaitu COVID. Kebetulan yang aku alami adalah COVID, itu outbreaks ketika COVID-19 pecah. Banyak orang yang sudah terlanjur produksi di Indonesia, gitu. Maksudnya broadcaster atau production company ada di luar sudah terlanjur produksi di Indonesia. Di tengah-tengah jalan, kemudian ada COVID, sehingga banyak peraturan-peraturan atau restriction yang menjadikan mereka tidak bisa se-fleksibel sebelumnya, termasuk dalam menggunakan kru. Waktu COVID terjadi, akhirnya si production company yang dari luar otomatis tidak bisa mengirim kru masuk ke Indonesia. Nah, aku cukup beruntung karena aku sudah dari Indonesia dan punya kenalan fixer atau istilahnya IO-nya yang mengorganize shoot tersebut gitu loh. Nah, kebetulan temanku kuliah juga, dia sebagai fixer project tersebut untuk Netflix. Pada waktu itu dia nggak ngomong kalau itu soal untuk Netflix. Dia yang ngomong kayak, aku ada kerjaan yang kamu banget. Udah kenal lama berarti Mas? Ya, udah kenal lama. Karena aku ngomong tadi, dari awal memang aku fokusnya memang ke dokumenter alam, nature gitu. Terus temenku ngomong, aku ada kerjaan yang kamu banget, kamu masih cocok, tapi kamu harus apply. Jadi kamu bikin resume, kamu bikin CV, bikin portomu dan lain-lain, email orang ini. Sudah, aku email. Terus mungkin pasti temanku juga bantu juga dari dalam kayak, Pak, orang ini recommended, mungkin seperti itu ya. Tapi yang jelas pada waktu itu terus akhirnya dapat kesempatan untuk interview. Orangnya ngomongin, oke, gini, kita sudah lihat. Karena mau nggak mau kan dia harus pakai kru lokal kan. Ya, jadi ya aku akhirnya berangkat, dikasih trial kayak nyoba dulu gitu. 1 bulan mungkin, terus akhirnya orangnya happy dengan hasilku. Kebetulan waktu itu shootnya adalah nocturnal shoot gitu, jadi aku perlu pakai lampu. Nah, karena aku sudah belajar teknik perlampuan di ads, jadi aku nggak kaget. Dan di situ aku tahu, caranya seperti ini. Oke, aku coba build shootku sendiri, sequenceku sendiri. Terus produser direkturnya happy dengan hasil itu. Terus kemudian, enggak, kontrak panjang, jalan terus sampai sampai film ini selesai gitu. Keren. Berhasil masuk. Nah, itu ketika COVID terjadi. Kalau misalnya nggak COVID, mungkin aku juga nggak akan dapat kesempatan itu. Gitu. Beda jalan cerita gitu ya? Dan kalau misalnya nggak kenal temenku yang itu tadi, juga nggak ada yang tahu kapan aku akan bisa breakthrough ke industrinya. Gitu. Okay. Itu kalau boleh tahu, shoot apa Mas? Yang pertama adalah slow loris, tidak ada di ini ya. Jadi sequence pertama yang aku filmkan untuk wildlife film
itu untuk Netflix, Our Great National Parks judulnya. Dan itu untuk episode kelima, Leuser, ada satu sequence hewan nokturnal, slow loris atau kukang, Sumatran slow loris, dia endemik di tempat tersebut. Yaudah, terus kita ceritanya nge-shooting si loris itu selama 1 bulan, kayak gitu aja. Jadi kayak ngefilmin behaviornya seperti apa. Terus karena dia punya apa ya, anatomi yang unik, kayak dia ada punya glands atau racun di armpits, sekitar armpits gitu. Dia bisa, dia bisa lick armpitsnya itu ketika ada bahaya dia akan gigit mangsanya atau predatornya gitu, sehingga mati duluan. Nggak masuk ke sistem tubuhnya sendiri? Tidak, karena dia di luar sebenarnya. Karena dia makanya sebenarnya glands, karena dia di luar. Wah, itu keren, hewannya keren. Tapi karena dia nokturnal, yang nyuting juga harus ikut nokturnal akhirnya, bener gak? Karena ya udah, yang nyuting jadi kukang juga, mau nggak mau. Kita berangkat jam 4 sore, wrap-nya jam 6 pagi besoknya. Setiap hari seperti itu sampai dengan 30 hari. Oke. Itu luar biasa ya pengalaman. Nah itu responsibility Mas Abinara waktu di proyek itu ngapain aja kira-kira? Pada waktu itu awalnya aku di-hire sebagai asisten kamera aslinya. Ketika trial kayak ya udah kamu askem gitu. Cuman karena satu dan lain hal, deadline waktunya mepet juga. Kemudian tim harus di-split jadi 2 gitu. Terus aku dikasih kepercayaan untuk bawa kamera sendiri. Terus aku coba filmin. Oh akhirnya oke, bisa nih. Terus kita pulang karena Natal, libur Natal dan Tahun Baru. Terus kemudian di tahun depannya, kan Natal kan Desember tuh, ya di bulan Maret atau April gitu, aku balik lagi untuk nuntasin sequence itu karena belum selesai. Cuman waktu yang kedua aku udah jadi camera operator gitu, udah jadi DP gitu. Di shoot yang kedua itu, karena shootnya kan 2 kali, yang pertama sebelum Natal, dan yang kedua setelah Natal di bulan Maret sampai April itu. Tapi aku sudah jadi DP gitu, kayak gitu. Oke, siap-siap. Iya. Oke, mungkin boleh dijelasin nggak Mas, kayak alur bikin wildlife film itu gimana sih? Mungkin dari awal, dari konsepting, terus siapa aja krunya gitu. Ya. Mungkin karena ini formatnya film ya, jadi ya sama dengan layaknya film pada umumnya gitu. Selalu ada yang namanya pra, terus kemudian produksi dan post di terakhir. Kalau di pra mungkin, tapi yang berbeda adalah istilah step by step-nya atau detail rincian apa yang ada di post. Detail rincian apa yang ada di pra gitu. Bedanya dengan fiction film adalah kalau di wildlife pra-nya kita itu banyak riset. Jadi banyak cari tahu behavior apa yang mau kita filmkan, hewan apa yang mau kita filmkan. Karena kan satu hewan bisa punya banyak unique behavior tuh. Nah, kita cari story-nya dulu, mau nyeritain apa sih di sequence ini. Itu semua terjadi di pra. Dan yang melakukan itu biasanya adalah producer director pasti. Atau kita sebutnya PD. PD pasti. Dan researcher pasti. Jadi harus ada researchernya untuk menemukan story. Misalnya kayak kukang tadi. Kita mau ngefilmin Sumatran slow loris atau si kukang. Tapi apa ya yang unik? Karena ini sudah pernah difilmkan sebelumnya. Kita harus cari behavior lain. Nah, kita cari tuh behaviornya apa. Yaitu mungkin kayak behavior ketika dia punya anak. Atau behavior bagaimana ketika dia melindungi diri dari mangsa dengan glands-nya itu tadi. Kayak gitu-gitu. Atau bagaimana peran dia di sebuah ekosistem gitu. Mengingat dia ini tinggalnya sangat dekat dengan pemukiman warga. Bagaimana dia memerankan perannya sebagai misalnya kayak pollinator untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ gitu. Itu terjadi di pra. Kemudian setelah skripnya jadi, story-nya jadi, dilemparlah ke DP. Alat apa yang mau kamu bawa untuk mengkonvey story ini semua? Sama kan dengan fiction. Sama, kurang lebih seperti itu. Dan butuh berapa kru. Setelah sudah fix, ada tuh tim yang berangkat untuk reki. Reki dulu. Reki kurang lebih berapa lama gitu, Mas? Reki cepat, paling lama paling seminggu. Tujuannya adalah untuk cari probabilitas seberapa sering behavior yang akan kita filmkan itu muncul. Dan itu kayak nyateti. Jadi ya bawa kamera, mungkin kamera foto itu. Terus kemudian ada hazardous atau ada bahaya apa yang ada di sana. Jadi ada tim dari yang melakukan risk assessment untuk mengetahui bahaya apa, bagaimana cara menanggulanginya.
Kalau misalnya tempatnya itu di slope atau di perbukitan, kita perlu bawa sepatu yang seperti apa, alatnya seperti apa. Kalau ada ular, ularnya apa yang berpotensi untuk kita ketemu nanti di sana gitu. Karena beda ular, beda juga cara penanganan dan anti veninnya gitu. Ketika udah selesai semua, tim balik ke kantor, misalnya ke base camp atau ke Inggris, karena PH-nya di Inggris. Kemudian mereka membuat sebuah risk assessment dan ground plan lah. Akan berapa lama syutingnya. Karena kan dari Reki sudah tahu nih, oh ternyata tidak terjadi setiap hari behavior seperti itu. Misalnya 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Berarti syutingnya perlu 1 bulan roughly. Kalau kurang nanti akan ada pick up shoot. Kalau 1 bulan dapat semua ya syukur. Tapi yang sering terjadi ya 1 bulan nggak dapat terus akhirnya nambah lagi. Nah, akhirnya kayak ya sudah tahu semua grand plan-nya, sudah tahu ini berangkat syuting ya, syuting sesuai dengan ala seperti biasa pada umumnya ya. Kita syuting setiap hari. Bisa jadi kayak di tengah-tengah syuting, gak sesuai dengan skrip yang di researcher nih. Ternyata behaviornya gak muncul. Banyak hal, banyak faktor. Bisa jadi karena cuaca, bisa jadi karena memang ada pola pergerakan hewan sudah nggak di situ lagi gitu. Nah, kalau nggak muncul apa nih? Ya, kita sebagai filmmaker juga harus menawarkan opsi. Ternyata selama 3 minggu di sini yang muncul tuh behavior seperti ini nih. Gimana? Bisa nggak ini jadi story gitu? Kalau bisa, tapi kamu perlu shoot lagi untuk ini. Oke, kita lakukan itu di pick up shoot. Tapi kalau misalnya, ini sesuai story-nya sama researcher, apa yang researcher katakan, ya sudah, kita stick pada itu, gitu. Kemudian di post ya seperti biasa ada pre-edit atau rough cut, biasanya orang yang punya rough cut, terus kemudian ada online, ada mixing mastering, sama. Kemudian delivery. Nah, kalau yang observasi kan kemarin sempat dengar kalau di lapangan itu nggak langsung shoot kan? Betul. Harus observasi sekitar berapa bulan. Iya. Nah itu berarti itu masuk di produksi juga? Sebenarnya itu bisa dimasukkan di pra, tapi di Reki. Cuman karena Reki itu waktunya selalu sempit, biasanya kita itu ya sudah masuknya ke produksi di hari-hari produksi. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, tetap kita melakukan sesuatu. Cuman kan kita kadang juga perlu mengadjust diri juga, perlu mengadjust alat juga. Ternyata alatnya nggak bisa nih, harus pakai ini. Itu bisa kita habiskan kayak 1 minggu pertama atau 2 minggu pertama hanya untuk kayak saling mengadjust gitu ya. Kayak ternyata yang banyak gini, kita adjust. Baru benar-benar produktif syuting itu biasanya minggu kedua, minggu 3, minggu 4 sampai selesai gitu. Minggu pertama itu paling masih kayak meraba-raba istilahnya. Gitu. Berarti kalau Reki sama observasi itu waktunya lama mana, Mas? Ya pasti lamahan Reki ya harusnya idealnya. Cuman kan karena Reki banyak yang dikerjakan, ada pengerjaan risk assessment dan lain-lain. Terus harus tahu logistiknya butuhnya apa. Tapi kalau produksi kan sudah terprepare semua kan, sudah tinggal syuting saja istilahnya. Cuman ya tetap ternyata waktu di syuting, kan kita waktu lagi nggak bawa kamera besar, nggak bawa full equipment kan. Ternyata waktu di syuting, nggak cocok ini ternyata kayak gini, harus pakai cara yang lain. Nah itu terjadi di minggu pertama kayak gitu. Soalnya kalau misal film biasanya kan Reki itu harus benar-benar grafik kan itu, dari tempat-tempat, bahkan biasanya bikin video board juga itu. Terus pokoknya kalau di hari H di lapangan, udah langsung plek-ketiplek apa yang sama skrip sama video board gitu. Nah kalau misal di dokumenter gitu, kira-kira sama kayak gitu atau beda? Serunya di dokumenter adalah itu, semuanya tidak ada yang pasti. Semuanya pasti berubah. Makanya aku tadi nyebut juga apa yang udah dikatakan researcher biasanya tidak terjadi. Jadi ya kita memang benar-benar adaptif gitu loh. Apa adanya itu ya udah kita shoot sedemikian rupa. Tapi ya kita harus mikir, gak bisa dong kalau cuma di shoot aja tapi nggak ada story-nya. Kita harus mikir nih, kita mau cerita apa sih sebenarnya ketika behavior yang kita inginkan ini kayak nyambung gitu. Jadi tadi kan udah bahas ya perihal gimana sih alur pembuatan wildlife dokumenter gitu. Dan itu kan juga perlu banyak adaptasi ya Mas, karena yang di lapangan ya nggak seindah apa yang sudah kita planning ya. Betul. Yang udah di planning sama researcher, production director dan lain sebagainya. Nah itu apakah Mas kan arek Surabaya ya? Nah itu apakah jiwa-jiwa bonek mentality, bondo nekat itu apakah berguna sih gitu? Sangat berguna. Apakah jiwa bonek mentality sangat berguna? Sangat berguna dalam apapun itu. Kalau misalnya ngomongin di luar dari, kalau misalnya ngomongin dalam bentuk kreatif, bagaimana bonek mentality itu diaplikasikan ya? Ya wis bonek aja, adanya seperti ini ya wis, ini yang disuting. Tapi ya bukan berarti
kita angkat tangan ya. Maksudnya kayak, ya wis ono ini adanya gini. Masa terus kita mau ya wis adanya gini, ya silakan. Itu kan namanya kayak lempar tanggung jawab kan. Tapi tetap harus mikir kayak kita ngetusnya gimana ya. Kita menyajikan ini lebih kreatif lagi kayak gimana ya gitu. Jadi ya tetap harus memberikan alternatif ya. Kalau dalam proses kreatif. Tapi kalau misalnya dalam proses non kreatif atau kayak gimana ya, niat. Yo, wildlife filmmaker harus bonek gak sih? Karena ya itu adalah profesi yang cukup punya resiko, ya apapun itu, semua profesi ada resiko, tapi kalau filmmaking kan kadang-kala kita harus pergi sendirian. Banyak momen-momen yang aku harus berangkat sendiri. Kalau misalnya syuting harimau, ya wes aku harus menunggu itu sendiri gitu. Gak ada temennya, karena kalau berdua kan seringkali kita malah ngobrol. Iya kan? Malah kayak kita distraksi dan lain-lain. Jadi ya harus benar-benar minim distraksi. Jadi harus pergi sendiri, kayak gitu-gitulah. Dan itu kan harus bonek banget, kalau nggak bonek ya mentalnya harus pasti gak kuat. Siap. Gitu. Ya, berarti sebagai RRS Surabaya, ya di bidang apapun mungkin ya, harus bawa bonek mentality mungkin ya? Pasti. Siap. So mungkin ini sih Mas, satu hal lagi, pernah dengar dari Mas Abi itu kalau sebenarnya orang-orang Asia, mungkin khususnya orang Indonesia juga, itu craftsmanship-nya tinggi ya, mungkin karena keterbatasan ya dan lain-lain. Ya, mungkin bisa diceritain juga. Soalnya kan mungkin karena di sana itu ekosistemnya udah bagus, segala macamnya itu sudah pokoknya segala macam udah ada lah gitu. Jadi mungkin harus kayak saklek banget gitu. Nah itu terus gimana cara Mas Abinara kayak meyakinkan mereka kalau hal-hal itu bisa bisa diakalin gitu lah. Itu benar. Kalau misalnya ngomongin craftsmanship dan keterampilan kita dalam nge-bespoke atau ngakalin alat atau ngakalin suatu hal, suatu benda itu bisa dibilang cukup tinggi. Kalau dibandingin dengan teman-temanku yang ada di sana yang dari Inggris ya sebenarnya gak kalah juga, biasa saja, karena Indonesia ya gudangnya orang-orang akal, semua apapun dia akal, semua dia akal. Jadi secara gak langsung hal itu kayak terbawa gitu ya, karena aku kamera operator, banyak hal juga yang sebenarnya aku custom sendiri gitu. Kayak ada beberapa contoh rig yang aku custom sendiri, aku tempelin itu di atas motor biar bisa dipakai sambil mobile kayak gitu-gitulah. Yang sebenarnya alat itu kalau misalnya tanya ada nggak alat seperti ini dijual di pasaran, mungkin ada tapi tidak populer atau bahkan tidak ada. Tapi kita kan harus kalau sebisa mungkin menemukan solusi kan. Kalau misalnya nggak ada gimana biar tetap bisa deliver gitu. Tapi kita tetap dituntut untuk tetap bisa mobile dan lain-lain, dan safety yang terutama. Ya sudah, ya sekreatifnya kita untuk custom itu gitu. Ya kadang-kala teman-temanku nggak peduli, teman-temanku yang di Inggris nggak peduli kayak safety kayak gitu, atau dipertanyakan mana sertifikasi safety-nya atau bla 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 dan lain-lain. Enggak, tapi lebih kayak ketika hasilnya jadi dan itu deliver, orang masih kayak, wih gila, gimana kamu caranya bisa ke custom kayak gitu. Ya itu menarik juga, sebuah perspektif yang menarik gitu. Nah itu juga mungkin aku juga mau tanya waktu Mas pertama kali bikin handle wildlife yang Netflix itu ya, yang waktu COVID. Ya itu juga, kondisinya masih belum punya sertifikasi dan lain-lain gitu. Nah, ya itu apakah juga ada kendala kah atau gimana gitu? Atau juga akhir-akhirnya ngakal terus gitu? Kalau misalnya di dalam hal outdoornya, kegiatan outdoornya, kan wildlife filmmaking kebanyakan mostly 100% outdoor. Ada yang indoor, karena kan syuting makro dan lain-lain itu bisa indoor. Kita bikin kayak diorama dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya case-nya adalah syuting ke Netflix yang awal itu semuanya dilakukan outdoor. Memang betul, aku belum punya sertifikasi apa-apa pada waktu itu. Cuman untungnya karena aku sudah main outdoor sejak lama, setidaknya aku tahu basicnya apa. Sudah punya sejak punya sudah punya basicnya, sudah tahu harus kayak gimana kayak gitu-gitu. Jadi ya bukan yang bener-bener blank, nggak tahu apa-apa dan nggak tahu harus gimana atau membawa peralatan seperti apa untuk bisa nyaman ketika bekerja outdoor. Untungnya tahu. Tapi kalau misalnya ngomongin teknis kameranya, ya pada waktu itu ada aja yang masih ngakal gitu, karena ya gimana caranya coba kalau misalnya kita mau nyuting hewan yang di atas pohon,
tinggi, tapi kita harus replicate cahaya bulan atau cahaya dari rumah warga sekitar kan, berarti lampunya harus tilt down sedikit lebih tinggi daripada objeknya. Ya udah, custom sendiri mungkin kayak dari tiang yang disambung-sambung atau apa gitu. Terus kemudian dinaikkan sebuah tangga. Sebenarnya ada juga fotonya gitu, tapi kalau bisa ditampilkan. Ya bisa ditampilkan gitu. Kayak gitu. Jadi ya, terus ada satu orang yang aku minta tolong untuk megangin itu gitu. Jadi ya ininya apapun lah. Kayak ada yang ngomong apa ya? It ain't stupid if it works. Jadi ya, ini memang terlihat bodoh. Tapi kalau misalnya jadi hasil finalnya bisa ngedeliver ya, gak jadi bodoh dong. Betul. Gitu. Oke. Bahkan dari shot-shot tadi itu dapat penghargaan ya Mas, kalau nggak salah. Nah, betul. Untungnya dari shot yang kita kerjakan selama pandemi, semua satu film itu mendapat recognition atau penghargaan dari Critic Choice Documentary Award. Ya, untuk sinematografi terbaik dan juga keren. Emmy Awards untuk Emmy juga. Ya, untuk narrator, best narrator. Siap. Karena Barack Obama narratornya. Oh iya. Itu. Siap. Tapi kalau dari tim kita sendiri sebagai tim sinematografer ya cukup puas ya dengan apa yang kita kerjakan selama pandemi dengan segala keterbatasannya, kita masih bisa dapat award gitu. Ya berarti itu juga jadi salah satu bukti ya bahwa akal-akalannya kita itu ya berguna gitu di kehidupan nyata gitu. Betul. Apapun itu asalkan masih bisa deliver, dan kalau misalnya lebih bagus ya masih oke, harusnya sangat oke gitu. Oke, siap. Oke, mungkin Mas Abi kan juga udah lama gitu ya di Indonesia sebagai dia bikin ads gitu ya, sebagai DP gitu. Terus habis itu ke UK gitu ya. Nah itu mungkin apa sih yang membedakan itu? Gap-nya apa aja, terus kira-kira kita tuh sejauh apa sih gitu sama mereka gitu Mas? Ya, oke. Oh, cukup menarik. Karena kita kan membahas gap. Perlu diketahui juga dulu dari Indo bagaimana kok bisa ke UK ya. Salah satunya beasiswa. Oke. Ada yang namanya BBC Project Songbird. Jadi kayak bursary atau beasiswa for non-UK citizens. Jadi kayak saya kebetulan aku adalah orang Indonesia dan aku apply untuk beasiswa itu untuk menjadi seorang wildlife filmmaker. Gitu. Di Inggris dengan bantuan supervisi dari BBC. Jadi kita dapat training dan lain-lain. Nah, karena aku datang ke sana dengan jalur yang tepat, maksudnya jalur yang benar, otomatis aku ketemunya dengan orang-orang yang benar, dengan lingkungan yang benar. Jadi aku gak sampai menikmati dengan, aku jatuh ke lingkungan yang salah atau pergaulan yang salah. Enggak juga. Karena kan aku ke sana ya dari jalur beasiswa sudah pasti ketemunya orang-orang benar semua. Dan kalau misalnya ngomongin gap pengetahuan atau gap kemampuan, kurasa tidak jauh berbeda. Apakah ada gap? Pasti. Masing-masing individu pasti kan berbeda-beda. Tapi kalau secara in general, tidak. Sama sekali tidak. Aku kadang-kadang masih berpikir kayak, masa iya kerjaan kayak gini teman-temanku di Indonesia aja gak bisa? Tidak juga, bisa. Kita secara kemampuan atau kapabilitas, sudah mumpuni, jauh sangat mumpuni. Kalau kita misalnya mau membuat tayangan yang sama gitu, sangat mumpuni. Mungkin kurang diakses dari resource gitu Mas ya? Iya, sangat mumpuni karena kan ya memang di Indonesia kondisinya sekarang ya belum ada industrinya kan untuk ngomongin wildlife filmmaking. Memang sudah mulai tapi belum sempat menjadi industri yang besar gitu seperti yang terjadi di Inggris, karena ya jujur saja Inggris mulai itu sudah dari 100 tahun yang lalu gitu loh. Wah, iya betul. Atau 50 tahun yang lalu, dari tahun 1950-an gitu. Nah, ketika Indonesia belum ngomongin itu gitu. Ya, untungnya sudah mulai, kita terakselerasi karena era digital kan. Tapi ya, apakah bisa membuat tayangan yang sama? Bisa, sangat bisa. Harusnya bisa. Sangat bisa. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin gap, ya sebenarnya hampir tidak ada gap malahan. Karena apa yang mereka kerjakan di sana sebenarnya kita juga bisa kerjakan itu di sini. Gitu. Nah, itu kalau kalau yang aku lihat kan dari mungkin wildlife dokumenter itu yang cukup kompleks kan, dari per individunya juga harus punya background yang jelas ya, dari sertifikasi dan lain-lain gitu. Terus kalau misal di Indonesia kan saya rasa mungkin apalagi tahun-tahun akhir-akhir ini kan terus sosmed ya. Jadi mungkin kayak background seseorang itu ya mungkin saya rasa ya. Aku rasa itu kayak nggak terlalu dicek gitu. Mungkin dari viralitas, apalagi kalau yang perihal
audiovisual gitu ya. Pokoknya yang penting punya konten yang bisa menjual gitu, engagementnya gede, bakal gampang dilirik sama brand gitu, dan bikin suatu project gitu Mas. Nah itu apa ya? Kalau misal mau bikin project serupa itu wildlife film di Indonesia gitu. Nah itu apakah kita harus menjembatani gap-nya dulu? Maksudnya harus per individunya punya sertifikasi dan lain-lain gitu? Atau gimana kalau menurut Mas? Ya kalau yang terjadi di Indonesia ya, atau kalau yang terjadi di luar, memang benar. Maksudnya kayak ya pasti kredibilitas tuh menentukan kita dapat jobnya atau tidak. Semakin kita kredibel, semakin kita capable untuk melakukan sesuatu, ya akan semakin banyak juga pekerjaan yang kita dapat. Gunanya sertifikasi, orang-orang yang kredibel atau orang yang bercapable itu biasanya sudah punya banyak pengalaman. Tidak hanya pengalaman yang dilalui, tapi juga yang tersertifikasi biasanya melalui pelatihan-pelatihan. Semakin banyak sertifikasinya, menandakan orang ini semakin kredibel. Akhirnya pihak company yang meng-hire ya semakin percaya gitu loh. Berarti memang ini bukan orang yang nggak tahu apa-apa terus kemudian kita hire, enggak juga, karena untuk meyakinkan insurance company juga bahwasanya kita capable untuk di cover oleh insurance. Ya, kalau misalnya tadi pertanyaannya, terus gimana Mas kalau misalnya ada konten kreator itu apakah tapi dia tidak punya sertifikasi gitu kan? Apakah bisa menjadi wildlife filmmaker? Tadi pertanyaan seperti itu ya. Ya sebenarnya bisa aja, tergantung yang mau ngasih kesempatan mau nggak, percaya nggak sama si konten kreator gitu. Cuman kan yang menjadi pembeda adalah akhirnya ketika pekerjaannya melibatkan skill-skill khusus, misalnya kayak naik pohon. Si konten kreator mungkin biasanya buat videonya ya udah di darat aja gitu, duduk biasa. Kalau misalnya disuruh naik pohon kan ya susah. Apakah dia bisa? Mungkin bisa. Tapi apakah benar? Nah itu belum tentu. Karena benar atau tidaknya, safety atau tidaknya, prosedurnya itu benar atau tidak maksudku, dan safety atau tidak, itu biasanya diukur dari sertifikasi. Kalau kamu sudah certified akan melakukan hal itu ya, berarti memang production company meng-hire orang yang benar gitu. Tapi kalau kamu tidak ada sertifikasi di situ, terus kemudian kamu di-hire, dan amit-amit sesuatu yang buruk terjadi padamu, jatuh misalkan, atau kelalaian, itu akhirnya kesalahan yang bisa merembet kemana-mana gitu. Kayak gitu ya, memang agak susah gitu. Tapi kalau tadi ngomongnya, apakah orang yang besar di sosmed bisa menjadi mendatangkan banyak pekerjaan profesional gitu? Tergantung sebenarnya. Ada juga memang orang yang karir path-nya dibentuk sebagai presenter. Dia yang menjelaskan di depan kamera, dia on cam. Karena tayangan-tayangan wildlife tidak melulu soal hewan saja atau nature saja. Biasanya juga ada yang presenter led. Jadi kayak dipimpin oleh presenternya menjelaskan kayak tayangan. Gampangnya kalau Indonesia cicak si gundul gitu. Kalau di luar kan ada kayak Steve Baxwell, terus dulu ada Steve Irwin dari Amerika, dari Australia, Rob Bradle kayak gitu-gitu. Ada seperti itu. Jadi ada orangnya menjelaskan kita lagi kemana, ada hewan apa kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang yang seperti itu yang harus punya istilahnya besar di sosial media. Jadi dia secara tidak langsung dia menghadirkan audiens. Tapi kalau orang-orang di balik layar yang benar-benar rekam hewannya ya, kurasa nggak perlu harus besar di sosial media. Toh juga mereka tidak present sesuatu secara langsung gitu loh. Yang kan yang dijual adalah skill-nya dalam mengcapture gambar, bukan personalnya seperti apa. Berarti harusnya itu yang lebih sering muncul di sosial media yang kita tonton itu harusnya yang membawa narasi gitu. Iya betul. Narator atau presenter. Gitu. Mungkin bukan harusnya, tapi secara tidak langsung ketika kita sudah besar sosmed, pasti kita sudah punya target audiens masing-masing gitu. Lebih gampang cari audiensnya daripada kayak orang yang out of nowhere ditarik kemudian jadi presenter kayak sopo wong iki, ada yang tahu kan. Siap. Kayak gitu. Tapi untuk jadi si crafternya yang bikin film ya tidak harus besar di sosial media. Terbukti aku juga ya, followerku ya teman-temanku sendiri, maksudnya nggak signifikan gitu. Nggak relevan antara sosial medianya followernya banyak menjamin gambarnya bagus, belum tentu. Gitu.
Nah, sorry, mau balik lagi perihal sertifikasi, Mas. Mungkin boleh dijelasin lah beberapa sertifikasi gitu. Apa aja sih itu yang seenggaknya diperlukan gitu. Oke. Kalau misalnya apa yang diperlukan, balik lagi ke masing-masing orang mau ngambil spesialisasi di mana. Tapi yang paling inti atau yang paling fundamental ada yang namanya First Aid in Remote Location. Jadi pada dasarnya itu K3, tapi khusus untuk remote location. Jadi lokasi-lokasi yang susah dijangkau, tidak aksesibel biasanya. Nah, itu kan kita harus tahu tuh, kalau misalnya kita jatuh, kita ada catastrophic bleeding, dan lain-lain, kita tahu nih penanganannya seperti apa. Dan kurasa itu sangat penting ya, untuk siapapun itu, tidak hanya untuk sebagai wildlife filmmaker, tapi orang-orang yang memang doyan kerja outdoor. Nah, itu penting untuk punya sertifikasi itu. Terus lebih dari itu, aku juga punya kayak sertifikasi namanya IRATA atau Rope Access Training. Itu kayak tali temali gitulah. Jadi kalau misalnya kerja di ketinggian, aku bisa melakukan itu dengan equipment khusus gitu. Terus ada juga kayak GSS, kayak teknik kamera, dan selebihnya ya sertifikasi tentang pengoperasian kamera aja. Kayak gitu. Drone gitu. Drone termasuk, karena drone kan sekarang sudah ada regulasinya kan. Jadi ya harus tersertifikasi untuk bisa mengoperasikan drone gitu. Siap. Terus kalau misal di researcher atau di production directornya itu biasanya apa yang diperlukan? Ya. Kebanyakan orang-orang yang berkarir sebagai researcher atau asisten produser atau production director atau editorial kita nyebutnya, di sisi editorial yang non technical, biasanya mereka backgroundnya bisa jadi dari zoologist, biologist, akademik banget gitu. Akademik banget. Karena mereka lah yang punya ide nih, kita mau ngefilmin apa. Tidak melulu harus tahu soal pengoperasian kamera seperti apa sebenarnya. Karena kan itu tugasnya DP dan lain-lain. Cuman akan jadi poin plus dan akan lebih kreatif lagi cara berceritanya. Ketika kamu tahu nih kamera yang digunakan dan teknologi yang di perfilman saat ini sudah sejauh mana gitu. Jadi bisa semakin mengeksplor gitu. Tapi kebanyakan dari mereka ya itu zoologist, biologist, marine biologist, rata-rata seperti itu, scientist lah pada dasarnya. Siap Mas. Nah, tadi kan juga bahas perihal sosmed gitu ya. Betul. Nah, apalagi kan kayak wildlife filmmaker, wildlife film itu ya, itu kan kayak jauh banget ya dari dunia digital gitu ya. Kayak kan kalau udah bener-bener di lapangan lagi nge-shoot itu kan kayak 3 bulan ya kalau misalkan, sebulan 3 bulan itu mungkin ya. Nah itu gimana sih Mas Abi ini mungkin menyikapi sosmed gitu ya? Mungkin relasinya dengan wildlife film atau wildlife filmmaker sendiri gitu. Kalau aku pribadi memang orangnya yang tidak terlalu ketergantungan soal sosial media. Terbukti juga dari sosmedku ya biasa aja gitu. Kebanyakan yang aku upload adalah BTS. Karena itu adalah sesuatu yang memang benar-benar aku kerjakan gitu. Bukan yang kayak aku ngonten kayak aku memang sengaja ngonten untuk keperluan pribadiku, enggak juga. Kebanyakan yang aku upload adalah konten yang BTS. Jadi kayak misalnya aku udah mengerjakan film Asia dari BBC. Ini BTS-nya. Tujuanku apa? Agar orang tahu gitu loh. Agar orang tahu kayak ternyata ini yang harus mereka lalui untuk memfilmkan ini. Jadi si audiens bisa lebih appreciate soal karyanya. Tapi kalau yang untuk kebutuhan pribadiku, aku pengen konten biar eksis. Kurasa tidak, karena aku juga tidak sangat tidak ketergantungan soal sosmed. Apakah sosmed itu penting? Ya kurasa di zaman sekarang penting gitu. Cuman aku ya kayak yang terlalu mengupayakan bagaimana gitu. Tapi ya harus diakui itu penting juga. Cuman kalau misalnya tadi kayak lagi shoot di dalam hutan sebulan 2 bulan tanpa sinyal ya pernah banget. 3 bulan tanpa sinyal ya pernah. Cuman sekarang kan akhir-akhir ini sudah banyak kru yang menggunakan Starlink, jadi mereka masih bisa pakai HP. Starlink kan barusan ya Mas? Barusan banget pokoknya. Tapi kalau dulu awal-awal aku mengerjakan Netflix ya, begitu masuk ke lapangan sudah nggak ada sinyal sama sekali. Dan ya sudah, memang nggak apa-apa harus dealing dengan itu gitu loh. Kalau aku sih nggak ada masalah sama sekali, justru malah ketika ada sinyal kepikiran banyak hal. Tapi kalau udah ada sinyal ya tenang banget. Saya slow living gitu. Iya. Mindful juga ya. Iya benar, kerjanya lebih fokus, waktunya juga lebih cepat karena kita enjoy banget. Gitu sih. Mungkin boleh diceritain nggak Mas? Mungkin mungkin kejadian ya atau momen yang paling
yang paling memorable lah waktu syuting, di mana terus ngapain aja gitu Mas? Ya, kalau aku sejauh ini yang paling memorable justru Netflix. Yang sequence tentang harimau. Di Sumatera Tiger. Okay. Ya betul, tentang Sumatera Tiger, dan itu di Taman Nasional Gunung Leuser. Kenapa paling memorable? Karena itu jadi shoot pertamaku yang paling lama sekali berangkat. Jadi sekali berangkat tuh aku langsung 10 minggu full. 10 minggu full. 3 bulan? 3 bulan, sekitar 3 bulan. Kalau biasanya kan ada yang shootnya memang in total kayak 20 minggu. Cuman kan itu kayak 20 minggu kita 5 minggu jeda pulang dulu. Terus 5 minggu jeda pulang dulu 4 kali. Tapi kalau yang ini enggak, 10 minggu langsung sekali berangkat. Dan itu adalah filming hide pertamaku. Dalam artian aku harus stay dalam hide. Kayak sebuah kamuflase gitu, tenda. Sendirian selama 10 minggu. Wow. Yo, itu sangat tidak terlupakan ya. Dan perjalanan dari situ ke lokasi tempat aku syuting itu perlu jalan kaki sekitar 6 jam. Dan itu perlu ditempuh dalam waktu 10 hari. Wah, 10 hari. Jadi 10 hari jalan kaki dari desa ke tempat syuting. Cuma menuju ke tempatnya. Iya, belum 10 hari. Dan itu kayak aku punya sekitar 35 orang porter yang bawain barang gitu. Porter doang itu, 35? Jadi kan bawain alat. Terus kemudian alatnya kita drop di base camp besar. Dari base camp besar ada area steril. Dari base camp ke lokasi syuting itu harus steril. Dan hanya aku dan 2 orang lah mungkin yang boleh jalan ke sana. Selebihnya semua orang dan barang berhenti di base camp. Dari base camp ke lokasi syuting, tempatku tidur sendirian itu perlu waktu 1 jam, 1 jam setengah mungkin, hampir 2 jam. Setelah orang-orang ngedrop, 35 orang itu ngedrop barang, semua porter itu ngedrop barang di camp induk, mereka balik lagi ke desa. Jadi benar-benar sendirian gitu. Ada kayak camp support sekitar 2 orang, 3 orang, tapi ya mereka jauh dari aku, jadi tidak tiap hari ketemu gitu. Itu sangat-sangat memorable. Berarti tim yang benar-benar filmmaker-nya itu berapa orang Mas di lapangan? 1. Cuma Mas? Wah gila. Ya, cuma 1. Jadi kalau misalnya wildlife filmmaking sebagai wildlife camera operator ya kalau aku, ya diupayakan ya harus mandiri ya. Jadi nggak ada ASCAM. Ya semua harus sendiri gitu. ASCAM-nya adalah aku yang offload data atau transfer data juga aku sendiri. Yang charging aku bisa minta bantuan porter gitu. Untuk dia lari ke tempat yang bisa dia nyalakan charger, kemudian dia balik lagi ke aku. Tapi itu juga nggak tiap hari, kayak seminggu sekali. Gitu-gitu aja sih. Nah, itu berarti apa yang bikin memorable dari itu Mas? Apa karena benar-benar sendiri? Atau mau diterkam sama harimaunya atau gimana Mas? Kalau diterkam dengan harimau tidak, tapi yang jelas itu menjadi shoot pertamaku yang terlama. Shoot pertamaku juga duduk di dalam hide. Dan shoot pertamaku tentang harimau. Wah. Siap. Dan itu kayak benar-benar pertama. Jadi kayak ketika aku berangkat dapat tugas itu aku kayak benar-benar no clue. Aku nggak ngerti. Aku ini disuruh apa, nggak ngerti. Aku ketika ditugaskan untuk, kamu syuting harimau 10 minggu di tenda sendirian. Jawabanku cuma, oke, ayo. Bonek, lagi-lagi aku bonek. Bonek aja yaudah. Ayo. Sudah ayo aja. Aku nggak punya banyak pertanyaan, Aku hanya riset melalui website atau buku-buku yang aku bisa dapat tentang filming hide itu seperti apa sih, dan harusnya seperti apa, kayak gitu aja. Modalku cuma itu aja. Terus yaudah, itu pertama kali banget. Connect mentality lagi. Iya. Sampai hari ini kalau misalnya aku cerita ini ke teman-temanku yang di Inggris yang kerja serupa denganku, pasti mereka kayak, wah gila. Aku gak bayangin, kamu bisa mati sewaktu-waktu ya. Memang, tapi ya gimana lagi. Ya itu kok bisa Mas? Maksudnya benar-benar seorang kan biasanya kan juga di base camp ada beberapa gitu. Mungkin bahkan researchernya juga di lapangan, terus ada tim medis segala macam gitu. Ya lagi-lagi balik karena itu COVID. Jadi tidak semua orang punya akses menuju tempat itu gitu. Terutama tim yang dari Inggris. Jadi adanya cuma tim lokal ya cuma aku, kemudian fixer, lalu ada beberapa tim support untuk standby di base camp gitu. Oke. Ya tapi ya balik lagi base campnya masih dari tempat camping masih 1 jam, 1 jam setengah. Jadi masih jauh gitu loh, masih jauh. Pun ketika sesuatu terjadi di aku nggak ada yang bisa mereka lakukan gitu. Gitu. Oke. Ya itulah yang bikin memorable. Jadi ya kesunyiannya tenang gitu. Tiap hari tenang. Terus kayak syuting, udah fokus syuting aja gitu. Gak perlu mikir kayak, sudah tak balas belum ya WA-nya ini gitu. Atau, ini gimana ya kabarnya, coba tak lihat dari sosmed gitu. Gak perlu, udah kayak bener-bener, udah tiap hari enak. 2019 itu berarti? 2020. Oh 2020? Betul, 2020. Siap. Ya. Oke Mas, jadi yang kita tadi udah
ngobrol panjang lebar gitu ya, dari background, terus kemudian alur bikin wildlife dan sebagainya gitu. Nah ini Mas Sabi kira-kira apa planning ke depannya gitu ya? Oke. Kalau misalnya ngomongin planning, karena aku baru 5 menit ya istilahnya di industri. 5 menit. Jadi ya aku planningnya akan memperluas networking. Siap. Jadi kalau misalnya tujuannya memperluas networking apa ya? Biar banyak kerjaan. Biar banyak pekerjaan karena aku masih merasa jam terbangku di lapangan masih sangat-sangat kurang, sangat-sangat minim. Jadi yang aku kejar sejauh ini itu adalah itu. Apakah nanti diperlukan dalam networking, apakah nantinya diperlukan aku balik ke Inggris kemudian tinggal di sana lagi, ya tidak masalah gitu. Maksudnya tinggal untuk dalam kurun waktu yang cukup panjang ya di sana, ya tidak masalah juga. Oke. Tapi kalau misalnya aku rasa kayak, oh sudah nih cukup waktunya, ya udah di Indonesia mulu, di Indonesia terus nih, ya udah ya mau nggak mau gitu. Tapi yang jelas adalah gimana pun caranya biar jam terbangku di lapangan atau kesempatanku untuk berkarya semakin banyak. Biar filmnya juga makin banyak juga. Siap. Karena nyambung tuh dengan high hanging fruitsku. Karena itu kan istilahnya low hanging fruits. Kalau high hanging fruitsku, mungkin aku pengen banget sih untuk membuat film yang Indonesia banget. Independen gitu ya? Ya apapun, entah asalkan even itu dari funding ataupun nanti distribusinya dari media luar, nggak masalah. Tapi yang jelas ini made in Indonesia gitu. Jadi kayak orang-orangnya Indo semua. Indo Pride. Cerita yang dibahas adalah Indonesia karena aku yakin selalu ada yang bisa ditawarkan dari local perspective. Jadi kayak sebagai Indonesian nih kita bisa melihat biodiversity kita nih pasti ada bedanya daripada ketika foreigner datang ke sini melihat biodiversity kita, memfilmkannya seperti itu, narasinya dia akan seperti itu juga gitu. Kita pasti bisa punya narasi kita sendiri gitu sebagai local gitu. Dan mungkin kalau bisa ya istilahnya kayak menduplikasi atau redistribusi pengalamanku ke banyak orang lainnya sehingga banyak memantik istilahnya kayak filmmaker baru gitu. Iya, filmmaker baru bermunculan di Indonesia kayak gitu sih. Gitu. Nah, ya itu cukup bisa jadi planningku saat ini ya. Gitu. Siap. Nah, kalau planning retire dari filmmaking belum. Karena pengennya kerja sampai tua, sampai mati gitu. Pengen kayak mati di lapangan. Enak banget daripada harus di rumah. Nah, untuk ini berarti goalsnya pengen bikin film yang Indonesia banget gitu. Salah satunya. Ya. Oke. Nah itu apa yang kiranya membuat Mas Abi ngerasa kayak harus banget bikin film yang Indonesia banget gitu. Apakah karena kita tuh biodiversity-nya tuh gede, pasti. Tapi kita tuh ya memang kita kurang menelisik lebih jauh gitu ya. Kayak ya kita dari kecil kan sekedar dikasih tahu ya bahwa Indonesia itu kaya bla bla itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau dari Mas Abi sendiri gimana? Kenapa kok harus diangkat gitu ini? Kenapa harus bikin film yang seperti yang ngomongin tadi ya, yang krunya Indonesia semua dan ngomongin soal Indonesia. Ya karena sesimpel untuk nunjukin kita ini juga bisa loh untuk menayangkan atau membuat sebuah tayangan yang grade-nya itu mungkin sama gitu loh, atau lebih bagus bahkan. Dan daripada tayangan-tayangan yang diproduksi di Europe gitu atau di Amerika. Sebenarnya untuk nunjukin bahwasanya kita juga capable untuk running sendiri. Contohnya India filmmakernya sudah banyak. Biodiversity-nya kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia kita jauh lebih beragam. Oleh sebab itu sangat sayang kalau malah kita yang industrinya lebih beragam, biodiversity-nya lebih beragam, tapi malah nggak ada industrinya, gitu. Susah. Nah, caranya ya memang harus dipantik dari adanya film-film dari Indo yang diproduksi oleh Indo sendiri. Sekalipun nanti, yang aku bilang, sekalipun nanti tayangnya di BBC, di Apple TV, yang adalah TV-TV luar, setidaknya itu membuka kesempatan gitu. Atau malah menyadarkan si pemerintah untuk membuat industri ini gitu. Kayak, ini sudah capable loh orang-orangnya. Terbukti nih filmnya ada yang bisa dijual ke Disney, bisa dijual ke Netflix, bisa dijual ke BBC gitu. Kenapa kita nggak bikin sendiri nih melalui TVRI misalkan, melalui TV-TV lokal gitu. Atau melalui OTT kita sendiri yang bisa menayangkan program-program science atau nature.
gitu. Karena kalau dari situ sudah jadi industri, peluang akan semakin banyak. Akhirnya orang bisa mengingat, orang bisa melihat ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa jadi hidup gitu. Tidak hanya sebagai impian yang wah ini buang-buang duit. Karena sampai hari ini notabene pegiat fotografi alam liar atau wildlife atau birding itu mostly kayak hanya sebagai rich hobbies atau hobi-hobi orang kaya gitu, karena ya mahal, tripnya sendiri mahal, isinya mahal, equipmentnya mahal. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin sebuah pencapaian, apalagi dapat awards, itu akan membuka kesempatan-kesempatan untuk yang lain berkarya. Gitu. Nah, ngomongin soal pemerintah. Nah, jadi kan apa ya Mas ya? Sebenarnya mungkin dengan mudahnya ya masyarakat sekarang itu terhadap akses digital, sama dengan maraknya fotografer dan lain-lain gitu, lebih gampang lah pegang kamera dan menyebarluaskan itu. Nah, tapi mungkin di beberapa tahun terakhir itu kayak semakin dibatasi gitu ya. Dan kayak misal masuk ke Taman Nasional itu dipajakin 2 juta, itu cuma buat drone, belum yang lain-lain. Gitu. Nah, itu apakah juga terjadi di luar gitu? Dan dari situ itu membuat Mas Albi jadi ini nggak ya? Jadi pesimis nggak ya buat goals yang tadi itu? Kalau misalnya kita ngomongin apakah aku dengan segala restriction dan tetek bengek yang ada di Indonesia saat ini membuatku pesimis, tentunya tidak. Karena kesempatan bisa datang dari mana saja. Tapi kalau misalnya kamu ngomongin, kalau kita bahasnya adalah apakah hal ini, praktik-praktik seperti ini kayak policy-policy yang mengharuskan ke Taman Nasional bayar 2 juta, 5 juta dan sebagainya hanya untuk drone terjadi di Indonesia, kurasa iya. Karena aku pernah ke Taman Nasional lain di luar Indonesia yang ada malah mereka sangat berterima kasih ketika ada foreigner ke sana untuk membuat film tentang biodiversitas yang ada di situ. Mereka malah dengan senang hati gitu, untuk mempromosikan. Karena aku percaya, aku juga dengar dari salah satu fellow filmmakers, dia ngomong kayak salah satu paling mudah untuk mempromosikan negaranya adalah melalui nature-nya. Salah satunya ya wildlife filmmaking. Nah, aku juga punya kutipan nih yang kalian bilang, kalau sekarang kan eranya sosial media, orang jadi dapat informasinya lebih mudah, orang bisa dapat kesempatan lebih mudah, itu betul. Dan aku percaya, dari kutipan yang aku dengar, aku juga percaya bahasanya dia bilang gini, talent atau bakat atau kemampuan itu adalah universal. Semua orang bisa punya itu. Aku bisa, kamu bisa, semua orang yang ada di sini bisa. Karena itu universal. Tapi opportunity and chances are not universal. And to make it universal, it's the government's job. That's the government's duty. Jadi, untuk menjadikan itu universal, itu tugasnya pemerintah, bukan kita. Itu adalah sesuatu yang harus dimulai dari atas ke bawah. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, ya caranya kita, yang bisa kita lakukan sekarang ini ya menggelitik pemerintah itu biar bisa menuniversalkan kesempatan gitu. Oke, berarti lebih seperti itu. Harapannya apa Mas, kira-kira? Sebagai penutup ini. Semakin banyak orang yang sadar terhadap lingkungan. Karena banyak orang yang merasa kayak, oh, wildlife, berarti aku harus ke hutan, aku harus ke remote area. Enggak, kita buka jendela, kita lihat burung di luar, itu juga termasuk wildlife. Dan itu mungkin hanya bisa terjadi di Indonesia malahan. Belum tentu di negara lain kita bisa seperti itu. Nah, harapannya itu lebih banyak orang yang sadar soal lingkungan, lebih banyak orang yang sadar bahwasanya kita ini biodiversitasnya kaya, lebih banyak orang yang sadar untuk preserve knowledge ataupun apapun mengenai nature, science dan lain-lain. Dan lebih banyak mungkin wildlife filmmaker dari Indonesia. Jadi kita bisa buat film kita sendiri dan mengembangkan narasi kita sendiri untuk meng-counter atau memperbaiki malahan narasi-narasi yang sudah terjadi, yang sudah dibangun sama industri yang ada di Europe, bagaimana mereka melihat tentang wildlife atau biodiversity di Indonesia. Kayak gitu. Oke, siap. Mungkin ada pesan tambahan yang mau disampaikan? Belum, mungkin sudah. Terima kasih banyak. Oke, mungkin. Terima kasih waktunya. Siap. Terima kasih banyak, Mas Abinara. Setelah 1 jam ya kita ngobrol panjang lebar gitu. Betul. Insight-nya banyak banget ya. Semoga kedepannya dilancarkan. Amin. Ya, semoga juga bisa memantik semangat bagi filmmaker di luar sana ya, apalagi di Indonesia. Mungkin juga bagi pemerintah juga ya, biar lebih
mempermudah akses dan opportunity gitu, bagi filmmaker yang lain untuk memunculkan narasi-narasi gitu ya, Betul. yang baik. Oke, mungkin sekian dulu ya, dari podcast Lika Likur kali ini. Oke, terima kasih Mas Abinara. Terima kasih banyak. Terima kasih.